Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Everton versus Manchester United. Michael Carrick perpanjang rekor unbeaten-nya sebagai pelatih Manchester United. Kali ini giliran Everton yang dibuat takluk dengan skor tipis 0-1. MU yang bermain tanpa Lisandro Martinez sebetulnya cukup kerepotan membongkar pertahanan Everton. Pun begitu, tim berjuluk Setan Merah tetap berhasil keluar dari kebuntuan via Benjamin Sesko. Pemain asal Slovenia itu kembali jadi solusi lewat torehan gol sematawayangnya. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Dari kubu tuan rumah Everton memainkan skema di atas kertas 4-2-3-1. Deus Buri Hall dipercaya bermain sebagai nomor 10 di belakang Tierno Barney. Jack Grealish yang ikut main di pertemuan pertama tidak turut serta. Posisinya di sayap kiri kali ini digantikan oleh Harrison Armstrong. Sementara itu di kubu Manchester United, Michael Carrick juga mengusung pakem 4-2-3-1-nya. Tidak banyak perubahan dalam komposisi line up yang diturunkan. Bumo dipercaya turun sebagai ujung tombak, ditopang Bruno, Ahmad, dan Cunha. Yoro dipasang berdua dengan Maguire menggantikan posisi Lisandro yang cedera. Di bawah asuhan Michael Carrick, MU menjadi tim yang punya permainan direct dan counter attack cepat. Masalahnya akan muncul ketika mereka dihadapkan pada tim yang bertahan rapat menggunakan skema low block, termasuk Everton yang menggunakan winger untuk turun membantu back four. Sejatinya formasi bertahan mereka adalah 4-4-2. Namun aktifnya winger yang turun membuat shape-nya berubah. Di sini menjadi 5-3-2 dengan winger kanan yang drop dan mereka nampak selalu menempatkan satu striker di depan yaitu Barry, sehingga sering tidak terlihat. Kembali Everton terlihat bertahan dengan shape 4-4-2, namun ketika bola digeser ke sisi kanan, Armstrong langsung memarking Dalot, sehingga shape-nya berubah menjadi 5-3-2. Untuk membongkar pertahanan ini, MU melakukan build up dengan skema 3-2-5. Di momen ini Shaw yang merapat ke tengah, sejajar Maguire dan Yoro, sementara Dalot di sisi kanan terlihat naik tinggi. MU akan menyerang dengan mudah apabila lawan yang dihadapi berani melakukan press agresif atau keluar saat melakukan build up. Namun di sini terlihat Everton bukanlah tipe lawan yang demikian. Saat para pemain MU menguasai bola, para pemainnya cenderung menunggu, tidak melakukan press secara agresif. Terlihat Everton lebih fokus marking para pemain MU yang menjadi target umpan. Membawa bola dibiarkan. Bruno di sayap kiri, Dalot di sayap kanan, serta Bumo di depan. Menariknya David Moyes memadukan low block dengan high press pada momen-momen tertentu. Contohnya pada saat bola di pinggir seperti ini, terlihat dua pemain depan, empat pemain tengah berada di depan, dengan dua back yang juga naik. Press yang berhasil ini juga terjadi di pinggir saat bola berada di Dalot. Begitu dioper ke Bumo, bisa diintercept. Rotasi posisi yang kerap dilakukan para pemain depan MU pun terasa percuma, karena di laga ini Everton cenderung fokus mempertahankan zona, bukan marking pemain-pemain MU secara spesifik. Pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, MU banyak memanfaatkan kemampuan long pass Lisandro Martinez untuk melancarkan serangan-serangan direct. Namun absennya bek asal Argentina di laga melawan Everton kali ini membuat MU cukup kerepotan. Tim tamu mencoba menggantikan peran Lisandro dengan pemain lain seperti Casemiro, Maguire, atau bahkan Lemans. Namun beberapa upaya umpan direct yang dilepas masih belum benar-benar efektif. Satu peluang sempat muncul dari skema direct long ball. Dalot berhasil melakukan tusukan di area kiri pertahanan Everton setelah menerima umpan panjang Casemiro. Sayang umpan silangnya masih bisa dipatahkan Pickford. Ciri khas lain yang dimiliki MU asuhan Michael Carrick adalah permainan switch play. Di laga kontra Everton, mereka masih menggunakan skema ini untuk ciptakan peluang. Seringnya overload dilakukan untuk memancing pertahanan Everton merapat ke satu sisi, sehingga membebaskan pemain di sisi lain.
9 pemain terlihat merapat di sisi kiri. Terlihat saat pertahanan Everton berada di sayap kanan, Ahmad segera lakukan switch play ke kiri. Kembali di arah sebaliknya, Bruno memindah ke arah sayap kanan saat pertahanan memblok area kiri. Seringnya setelah lakukan switch, bola akan dikirim balik ke sisi asal dengan operan diagonal. Dalot berhasil menemukan Mbeumo di ruang antar lini, namun sayang sepakannya melebar. Skema switch play yang satu ini sempat membuat gawang Everton nyaris koyak. Bruno switch bola ke arah Mbeumo untuk kemudian dikembalikan lagi ke tengah. Tembakan Cunha masih membentur Ahmad, sementara tembakan kedua dari Ahmad berhasil digagalkan Pickford dan dibuang Tarkowski. Selain switch play, MU juga berusaha memanfaatkan umpan-umpan silang untuk bisa bobol pertahanan Everton. Di beberapa momen, terlihat anak asuh Carrick mencoba memanfaatkan crossing untuk cetak gol. Umpan-umpan crossing yang dilepas MU sempat nyaris menemui hasil via Bryan Mbeumo. Sayang eksekusi mantan pemain Brentford itu belum temui sasaran. Crossing seperti tadi memang jadi salah satu jalan efektif untuk membongkar low block. Namun masalah MU di laga lawan Everton masih sama seperti masalah di laga versus West Ham, yakni tidak adanya target man. Sadar akan masalah tidak adanya target man di depan, Carrick akhirnya memasukkan Benjamin Sesko di menit 58. Pergantian ini terbukti efektif karena ia berhasil cetak satu-satunya gol di laga ini. Sesko berhasil menginisiasi counter cepat pada menit 65. Kombinasinya dengan Cunha sempat ciptakan situasi 2 versus 1 di area pertahanan Everton. Sayangnya serangan ini gagal berbuah gol karena Cunha terpeleset tepat di depan kotak penalti. 6 menit berselang, skema serupa tercipta. Kali ini, MU berhasil mengkonversi counter attack cepat menjadi sebuah gol. Bermula dari crossing Gueye yang berhasil dipatahkan Maguire. Sesko pantulkan bola ke Shaw sebelum kemudian diberikan ke Cunha. Cunha yang melihat Mbeumo bebas di sisi kanan langsung lakukan switch. Sesko yang masih berada di area permainan MU langsung berlari dengan cepat, sehingga akhirnya pemain Slovenia itu berhasil berada beberapa langkah di depan Tarkowski. Tanpa basa-basi, Sesko sambut umpan Mbeumo dengan sontekan kaki kanan yang mengarah ke pojok kanan gawang Pickford 0-1. Situasi nyaris serupa sejatinya sempat terjadi di akhir laga. Setelah patahkan serangan Everton, Bruno langsung lakukan switch ke Dalot yang bebas di sisi kanan. Pemain asal Portugal itu langsung berikan bola ke Sesko yang berdiri bebas. Sayang kali ini ia kurang jeli mengambil keputusan. Alih-alih lakukan shot, ia justru berusaha lewati Pickford. Beruntung bagi Everton karena kiper nomor 1 mereka masih cukup sigap halau bola. 3 poin di Hill Dickinson Stadium memang didapat MU berkat kepiawaian mereka melakukan counter attack cepat. Namun kemenangan itu juga didapat berkat kokohnya pertahanan mereka yang berhasil amankan gawang sampai detik-detik akhir pertandingan. Terlihat di fase awal laga ini, pertahanan MU langsung reshape dengan cepat ketika Everton coba bangun serangan balik. Press ketat yang diterapkan MU sejak bola berada di area pertahanan Everton membuat anak asuh David Moyes kesulitan melakukan progresi. Kalaupun bola berhasil didistribusikan ke depan, pertahanan rapat MU dengan basis 4-4-2 seperti ini tetap membuat Everton kesulitan ciptakan peluang. Buntu dari situasi open play, tuan rumah coba memanfaatkan corner sebagai rute mencetak gol. Saat sepak pojok akan diambil, Everton berusaha mengganggu Lemans supaya kiper tersebut tidak bisa leluasa menghalau bola. Hal ini dilakukan di banyak momen. Beruntung bagi MU, mantan kiper Royal Antwerp itu cukup sigap untuk amankan bola saat sepak pojok sudah diambil. Everton juga mencoba peruntungan lewat syuting-syuting dari jarak jauh, seperti yang dilepas Michael Keane ini. Beruntung, Lamans masih cukup sigap halau bola dari gawangnya. Tak ada gol tambahan tercipta di akhir pertandingan. MU akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 0-1. Kemenangan ini kembali memperpanjang rekor impresif Carrick yang kini belum terkalahkan dalam 6 laga beruntun. Lebih lanjut, ini juga memperpanjang rekor unbeaten MU dalam 10 laga beruntun Premier League. 3 poin ini membuat MU kembali kudeta Chelsea di urutan keempat tabel klasemen sementara.
Mereka unggul 3 poin dari tim asal London Barat itu. Setelah ini, MU akan dihadapkan dengan Crystal Palace pada game week ke-28 Premier League.